pojok bawah ini ada username, bawahnya ada tanggal sistem. Jadi pastikan nanti tanggal sistemnya sesuai sama harinya ya. Kalau belum berarti belum di logout atau belum closing. Ini closing semua cabang nanti closing juga sih. Di tengah sini ada menu. Cara aksesnya klik 2 kali. Kalau ada tambah ini bisa klik tambah atau klik 2 kali juga bisa. Setelah itu klik 2 kali lagi dan klik 2 kali lagi untuk masuk ke menu. Nah, bagian atas ini adalah informasi kita pakai login cabang mana. Ini ada nama company, di sini ada nama cabangnya. Di bawah ini kode cabang sama kode company. Di kanan ini ada tombol exit, tombol minimize, dan tombol logout. Kalau misalkan pengen ganti username dan password. Di samping kanan ini ada dashboard. Nanti setiap login bisa beda-beda nih dashboardnya ya. Ini untuk variasi. Bagian bawahnya di sini ada informasi dan sistem notifikasi. Nanti ada banyak nih, ini baru satu. Nah, oke. Selanjutnya ini kita ke menu pertama ya, yaitu di supervisor penanganan pelanggan. Sebelumnya mohon maaf ya kalau misalkan ke exit karena jaringannya masih kurang stabil, jadi kadang supaya exit sendiri ya. Oke, saya lanjut. Di sini kita akan buatkan SPK dari nomor. Di sini tengah ini adalah kode cabang atau kode outlet. Ini bisa diklik 2 kali. Nah, nanti akan muncul nih. Kita membuatkan SPK untuk cabang atau outlet mana. Contoh di sini kita pakai yang cabang ini ya, betul Palangkaraya ya. Setelah itu nomornya, ini nomor urut ya, dari nomor berapa hingga nomor berapa. Itu via, masih untuk via ya? Ya ini untuk nanti bisa distribusikan untuk semua. Ini untuk masih SPK semua. Ya nanti untuk kasir lagi. Ya. Nah ini dari nomor berapa hingga nomor berapa, ini kita bisa variasikan ya. Intinya ini untuk dari nomor berapa hingga nomor berapanya berurutan. Jadi kalau misalkan 0010 nanti yang akan terbuat 1 sampai 10. Nah bawahnya ini adalah kode supervisor. Kalau misalkan ada kolom seperti ini, kita bisa klik 2 kali yang sebelah kanannya. Sebelah kiri ini kode, kita bisa ketik. Kalau misalkan sudah hafal, bisa ketik nanti langsung muncul namanya siapa. Nah ini klik 2 kali yang tadi abu-abu, nanti akan muncul seperti ini. Ini supervisor. Cara memilihnya tinggal diklik 2 kali aja ya tombol panah ini. Atau kita kalau misalnya mau mencari, bisa di sini di field, diketik namanya apa, nanti diklik enter, nanti akan dia ngafilter sesuai. Nah bagian bawah sini ada outlet cabang yang dipilih. Jadi ini untuk mengingatkan bahwa kita dipilih supervisor untuk cabang mana. Ya nggak lupa. Nanti contoh nih ya, klik 2 kali. Nah setelah itu kita lihat nih detailnya. Detailnya kalau kosong ini berarti dia belum ada isinya nih, belum ada nomor SPK 1 sampai 10 atas supervisor ini. Kalau sudah oke, bisa klik tombol save aja. Oke, nah nanti akan muncul ke bawah. Nah, mungkin kalian dicoba silakan ya. Ini urut ya, berarti selanjutnya dari 11 sampai berapa ya, atau 100 sampai 200 itu boleh. Nanti kalau misalnya sudah ada langsung tulis otomatis di bawahnya. Oke, boleh saya lanjut? Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya di sini ada distribusi. Distribusi ini tadi kita sudah registrasi. Distribusi ini untuk mendistribusikan ke salesman. Jadi nomor SPK nomor berapa hingga nomor berapa itu untuk salesman mana.
atau 001 hingga 005. Nah, ini akan muncul ya kalau misalkan ada datanya. Kalau nggak ada datanya dia bakal kosong. Ini coba ya, saya contohkan kosong. Nanti misalkan ini kosong, kalau ini berarti udah ada yang bikin ya. Coba ya, saya ibu yang semuanya. Nanti kalau misalkan kosong ya dia kosong di sini ya. Nah, contoh ini dari 100 sampai 103. Nah, ini ada sekitar sini ya. Nah, ini kita pengen distribusikan ke salesman mana. Nah, ini ada tentu cari salesman juga harus agak tricky nih salesmannya. Jadi kita harus cari dulu supervisornya siapa di sini. Nanti kita ikutnya atas nama siapa. Nah, ini ya kode namanya. Nanti 2 kali kita pastikan. Nah, ini kode salesmannya. Jadi salah satu. Nah, nanti untuk nomor 100 sampai 103 itu dia akan salesman-nya ke yang ini. Sudah oke, diklik save. Nah, oke. Nanti otomatis dia akan mengisi salesman-nya siapa dan supervisor-nya siapa. Mungkin nggak ya sedikit lah. Nah, setelah distribusi, sebetulnya ini datanya kita udah bisa bikin SPK. Kalau misalkan contoh nih SPK-nya hilang belangkonya, nah ini kita bisa masuk ke SPK hilang. Nanti tinggal dicari aja nomor SPK-nya mana yang hilang dan nomor surat polisinya. Ini kan kita harus lapor ke polisi ya kalau ada kebenaran. Ini input nomor surat polisinya, nanti keterangannya hilangnya karena apa? Apakah rusak, apakah benar-benar hilang gitu ya? Atau kemana kececer? Kalau sudah oke, diklik save aja. Nanti nomor ini nggak bakal bisa dibuatin data SPK. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata udah ketemu nih belangkonya, ini kita bisa klik cancel TX aja untuk mengembalikan SPK ini biar bisa dipakai lagi. Berlaku untuk batal belangko juga sama. Jadi batal belangko ini kalau SPK-nya itu ternyata kelebihan SPK itu si salesman-nya ini kita bisa batalin yang sisanya yang harus pakai. Gitu. Maaf di sini ada admin ini apa namanya yang input pembelian kendaraan. Oh, sama ya. BSTK. Pembelian kendaraan. Pembelian lebih tepatnya. Bukan Itu kan sama HO ya. Oh sorry, itu nanti di HO sih ya. Sorry Bu, di sini nggak ikut pembelian. Nah, nanti setelah itu ke SPK. Nah, di menu SPK ini nanti di bagian atas nomor SPK-nya bisa klik tombol buku. Nah, nanti di sini list data yang telah terdistribusi. Kalau masih registrasi dia belum ada di sini. Kalau misalkan kebanyakan kita bisa cari di atas ya nomor SPK-nya yang mana. Saya contohkan yang paling atas ini. Nanti otomatis salesman dan supervisor-nya terisi. Jadi kita tinggal input aja customer-nya. Sebelumnya nomor debitur dulu nih. Jadi itu 2 kali. Nanti dipilih aja. Atau kalau misalkan memang belum ada customer-nya di nomor debitur ini belum ketemu ya, ini kita bisa buatkan baru di inisial data unit. Setelah itu ini udah ada master dari customer ya. Nah, nanti di sini ada menu customer ya. Ini kurang menunya nih, harus ditambahin dulu. Ya coba saya login pakai Mas, ya. kalau langsung
langsung klik customer tuh nggak bisa mas? Kita harus cari data customer yang sudah ada dulu coba. Moga ikut customernya dulu. Soalnya yang pas yang kemarin tuh kan ada yang di sebelahnya tadi ada customer, itu diklik ada bisa bikin new customer. Kemarin sih kayak gitu. Oh, oke. Ya ini Pak, sorry Pak. Jadi di customer ini di sini. Ya betul. Ada tombolnya juga sih betul Pak. Di sini Pak. Nah, itu Mbak ya. Bisa tombol ini atau masuk ke inisial data global customer. Kedua itu juga bisa sama Pak. Sudah, sudah. Ya. Nah, untuk entry customer kayak gini ya. Jadi kita ikuti nama, data customernya. Setelah itu pegang pesan. Kalau misalkan sama, tinggal diklik copy data. Kalau misalkan nggak sama, kita ikutin aja. Setelah itu di sini, kalau misalkan ternyata dia company, tinggal disentang aja berubah jadi NIB. Setelah itu tempat lahir, kalau NIB itu tidak perlu. Tanggal lahir customer, kalau misalkan dia company nggak perlu. Tanggal lahir STNK, kalau ada isi, kalau ada biarkan aja. Agama, kalau dia company nggak perlu diisi. Kalau customer perlu diisi ya, kalau perorangan. Pekerjaan, sekali lagi kalau misalkan company nggak perlu, perorangan itu harus diisi. Pekerjaan juga sama untuk perorangan, status pajak. Ini dia PKP atau non. Kalau misalkan PKP, ini wajib diisi nomor NPWP-nya. Kalau misalkan non PKP tidak perlu. Abaikan saja untuk yang ini. Kalau PKP dia harus isi NPWP, setelah itu nama dan alamat NPWP. Ininya, title-nya, ini namanya, ini alamatnya. Betulnya pada saat kita ikut ini betulnya otomatis mengisi untuk alamatnya. Kalau bisa ya. Oke. Nanti kalau misalkan ini itu namanya alamatnya diisi di sini. Jangan lupa di sini juga isi kalau misalkan PKP. Kalau non PKP nggak perlu diisi. Ini abaikan saja. Setelah itu term payment. Kalau misalkan belum tahu, ini non TOP aja. Setelah itu bagian bawah ini biarkan seperti ini settingannya. Warga negara. Jadi setelah itu diklik save kalau sudah oke semua. Nah, untuk selebihnya yang tombol ini itu untuk melihat nih dia jenis company, otomatis dia pilih jenisnya apa, PT, CV atau lain sebagainya. Customer tidak perlu ini. Nah, selanjutnya nomor telepon ini bisa diklik ini lagi untuk mengeluarkan faxnya. Kalau misalkan nggak ada faxnya, diklik lagi aja. Nah, itu tempat lahir. Bawah sini ada panel lagi untuk mengisi telepon rumah. Selanjutnya di sini ada tombol next juga untuk mengisi domisili customer. Di sini ada copy data dari kontak person atau dari data customer yang atas. Ini kalau misalkan mau coba isi, silakan diisi. Betulnya. Kalau PIC itu bisa mas? PIC yang mana Pak? Di bawah nama. Di atas di bawah nama. Oh ini ya? Ya. PIC ini PIC ini kalau misalkan dia company Pak. Oh kalau dia company Ya. berarti kalau persorangan dikosongin? Boleh kosong, boleh sama aja Pak namanya. Maaf Pak, kalau untuk pembelian kendaraan PDS ya? Oh, iya. Sesuai dengan jadwal yang di Betul, iya ada. PDS? Oh ada. Ada. Oh, oke. Siap. Kalau untuk pembelian bukannya di HO ya Bu? Konfirmasi lagi, action lagi. Iya, jadwalnya ada betul Bu. Ini kan jadwalnya untuk ini juga Banjarmasin juga Bu. Banjarmasin, Banjarbaru sama Palangka jadwalnya sama. Kalau misalkan kan untuk di Palangka ini kan nggak ada input kemudian ya harusnya karena dari HO semua. Nanti setelah HO beli nanti ditransfer ke cabang gitu. Kalau
misalkan mau lihat menunya boleh, apa-apa Bu. Mau coba boleh juga. Berarti yang nggak ada kaitan dengan PDS ya? Soalnya nanti besok ada lagi jadwalnya untuk PDC, HO sama PDS aktivitas gudang keluar. Oh iya itu ada Bu. Betul. Kalau hari ini PDS. Kalau untuk cabang ini nanti apa tuh menerima transferan dari HO, setelah itu BSTB, BSTK dan ini mutasi ke outlet. Nah itu nanti ada juga Bu. Ya. Untuk hari ini cuma sampai matching Bu. Iya betul. Mungkin kalau misalkan boleh pembelian boleh Bu, nanti saya lihatkan Bu. Ada apa? Ya. Ada terima sementara apa katanya Pak? Ada terima sementara itu kwitansi Bu. Kwitansi itu bisa deposit atau ini namanya DP, tanda jadi. tanda jadinya atau pelunasan. Nanti ada referensinya pilih salah satu. Kalau misalkan tanda jadi itu referensinya nomor SPK. Kalau misalkan pelunasan itu referensinya nomor faktur jualan. Tapi kalau dia perusahaan Biasanya kan setelah namanya selesai dia isinya beneran nama persenin kontraknya. Sekarang faktor Nah, persenin kontraknya Maunya jadi sendiri. bisa Untuk HRT-nya, bisa terima tanda perhatian jadi pemesan. itu setelah admin input SPK-nya dulu, nanti baru bisa. Kalau untuk pelunasan pada saat admin sudah penjualan. Jadi ini penerimaan ya Pak ya. Tanda terima sementara ini penerimaan uang SPK ya. Masih Tanda berbentuk jadi ya. SPK-nya dulu, Sama berbentuk kwitansi Bisa, dulu. dia Nanti bisa ada pemesan terima atas kasih bawahnya perusahaan. untuk menerima uangnya. Atau karyawan perusahaan itu uang kerja ya. Iya ada dua betul. Satu untuk yang ke customer nih ada tagihan sekian, nanti sama customer yang diinput, nanti berbentuk perusahaan. Iya nanti dilihat ya Bu ya. Oke. Jangan bikin KBM dikit. Gitu oke. Coba ini hasilnya dulu Pak. ini lagi jangan mereka. Mungkin bisa dilihat aja sih Bu, karena kan belum ada transaksi ya, ini SPK-nya belum jadi. Atau saya coba SPK-nya dibuatin dulu, boleh ya? Nanti aku bisa lihat ya. Jalan ya. Bisa ada nomor mas. Oke, sembari input data customer, ini saya juga menjelaskan cara input SPK-nya dulu ya, nanti Iya. biar bisa sekalian ya. Nah ini untuk entry data SPK, syaratnya SPK-nya tadi sudah ini ya, distribusi. Setelah itu nomor debitur ini data customer, kalau misalkan belum ada bikin dulu. Setelah itu sudah ada jenis customer, ini ada retail, kemudian baru repeat order, disesuaikan dengan data SPK-nya. Setelah itu di bawah sini pemesan kendaraan. Kalau misalkan data debiturnya ada yang keliru, ini kita bisa benarkan di sini. Setelah itu bawahnya jenis penjualan. Jenis penjualan ini pembayarannya melalui tunai, kredit, PO, atau kontrak, dan cicilan bertahap. Nanti dipilih salah satu. Contoh kredit, nanti kita klik 2 kali. Nah, nanti kita pilih kreditnya ke mana. Nah di sini kita harus lihat nih cabang mana dulu. Customer ini pakai kreditnya dari mana dulu. Ya, ada kode cabang ini. Ini contoh pilih salah satu ya. Yang seperti ini. Setelah itu bagian bawahnya asuransi ini di cover apa tidak. Kalau di cover dipilih cover. Setelah itu pembeliannya DSO atau non DSO. Ini silakan pilih ya. Setelah itu penjualannya juga on the road, dealer atau off the road. Dealer ini cross selling ya. Jadi kalau misalkan ada dealer lain yang beli kendaraan itu kita bisa pilih dealer ini. Kalau misalkan off the road dan off the road itu sesuai sama namanya ya. Gitu. Setelah itu selanjutnya di sini ada tipe
ya, sebelumnya ini provinsi karena ini kosong. Ini kita bisa ketik manual atau bisa klik tombol buku. Klik tombol buku ini adalah data ini apa namanya kecamatan, kelurahan, kabupaten, kota, dan provinsi. Ini kita bisa langsung cari di sini. Nanti karena terlalu banyak, kita bisa klik tombol yang di sini. Setelah itu di sini kita bisa filter berdasarkan boleh kelurahan, kode pos, kecamatan, kota, atau provinsi. Contoh saya salah satu ini kota Jakarta yang Cengkareng. Jadi, otomatis seperti ini kita pilih, nah nanti akan dikoreksi isinya. Kalau misalkan kurang benar, nanti bisa diperbaiki lagi. Setelah itu di sini tipe. Nah tipe ini kita cari nih tipe kendaraannya apa. Contoh Razer. Setelah itu tahunnya. Setelah itu warnanya. Ini kalau misalkan sudah hafal untuk tipenya ya, ini kita bisa ketik langsung di sini ya tipenya. Warnanya juga bisa langsung diketik kodenya. Dan karoseri, kalau misalkan ada karoserinya, ini kita bisa pilih karoseri apa. Setelah itu di bawahnya harga kendaraan, di sini harga unit, ini udah otomatis ya, nggak bisa dirubah. Setelah itu karoseri, kalau misalkan ada karoserinya kita bisa isi. Sebetulnya pada saat kita pilih karoseri, ini otomatis. Tapi kalau misalkan ternyata harganya berbeda, ini kita masih bisa ubah harganya. Setelah itu harga tambah lainnya, diskon unit. Diskon unit ini kalau misalkan kita isi 1 juta, ya, kalau misalkan mau didetailkan 1 juta ini untuk apa aja, ini kita bisa klik tombol titik 3 ini. Setelah itu di sini kita bisa mendetailkan 1 juta ini untuk apa aja. Diskon A contohnya 500.000. Setelah itu klik N. Nanti kalau misalkan sudah terinput satu saja, kalau misalkan kita close, ini tidak bisa. Karena kalau misalkan satu aja sudah didetailkan, ini harus didetailkan karena nominal diskon yang kita buat dengan total rincian yang kita buat di sini harus balance. Satu lagi. Setelah itu jumlahnya. Setelah itu klik N. Oke. Nah, setelah ini baru kita bisa close. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada diskon yang lainnya ya, kayak karoseri, opsional dan lainnya. Di sini ada diskon dealer juga. Di sini ada mediator dan untuk harganya berapa? Ini bisa diklik 2 kali. Mediator ini ngambilnya dari data customer ya. Jadi kalau misalkan memang mediatornya mau diinput, silakan input di data customer. Nanti bisa diisi ya sama mediatornya. Selanjutnya di sini ada data STNK dan aksional. Di sini kita isikan data STNK-nya atas nama siapa. Nanti kayak kurang kecamatannya silakan dilengkapi. Ini saya copy aja dulu di sini. Setelah itu data pengguna. Data pengguna ini kita bisa ambil salin dari data pemesan atau salin data STNK. Kalau misalkan memang berbeda yang menggunakannya, ini bisa diketik manual ya. Nama, alamat, nomor HP, nomor HP dan hubungannya dengan pemesan ini siapanya gitu ya. Ini green text juga. Kalau sama tinggal pilih aja di sini. Nah, selanjutnya di sebelah kanannya ada aksional. Ini term payment ini yang kita input tadi di data customer, nanti akan muncul otomatis. Kalau misalkan perlu dikoreksi, ini kita bisa koreksi di sini. Kalau sudah oke, biarkan. Setelah itu tanggal pelunasannya, estimasi ya ini tanggal berapa. Tanggal BSTK juga ini estimasi, dan DEC ini juga estimasi. Jadi silakan yang diisi kalau misalkan belum tahu, ini biarkan seperti ini aja. Setelah itu keterangannya ini dikirim apa diambil. Ini pilih ya, ini untuk kelengkapan cetakan ya. Setelah itu tanggal janji pelunasannya, tanggal janji penyerahan, faktur pajak, klasifikasi prospek. Kalau nggak tahu ini bisa diisi apa aja nih ya.
Setelah itu penggunaan kendaraan ini pertama nambah dan ganti atau ganti. Ini bisa diingatkan untuk disesuaikan sama SPK-nya. Setelah itu status pajak atas nama SPK apa atas nama STNK. Setelah itu pengambilan STNK BPKB-nya atas nama pengambilan STNK BPKB-nya atas nama siapa ya? Ini tinggal dipilih aja. Nah, nanti setelah itu kalau sudah oke semua bisa diklik save. Saya ini ya. Sudah oke semua. Di sini ada tanggal SPK. Kalau misalkan memang tanggal berlaku SPK-nya ini berbeda, ini kita bisa ganti ya tanggalnya. Kalau sudah oke semua, bisa diklik save. Nah, ini BBN-nya masih 0 nih, karena memang pastinya belum ada. Ini BBN itu otomatis. Yes. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk printnya kita belum ini ya, belum siapa hasilnya. Nanti sebetulnya kita akan tampilkan ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan datanya sudah oke, ini kita bisa tambahkan juga nih input data opsional. Kalau misalkan memang ada opsional tambahan yang melekat ke sini, ini bisa dipilih aja ya opsionalnya apa. Setelah itu tipe opsionalnya apa, free dealer atau dual dealer. Kalau dual dealer tentunya ini bakal dibebankan ke customer. Kalau free dealer ini akan dibebankan ke dealer. Jadi silakan pilih yang sesuaikan. Setelah itu total harganya nanti ini kita ubah ya sesuai sama harga yang seharusnya. Kalau misalkan masih kurang tepat ya. Kalau misalnya ini kan udah keset nih, terus kalau misalnya kita mau revisi ini gimana nih ya? Oh, oke. Ya. Kalau misalnya salah nih, Salah ya. kalau misalnya di pembayarannya itu kita klik tunai, harusnya itu dia kredit. Oh, Nah, oke. gimana tuh jadinya? Oke. Untuk ini tinggal diganti aja. Contoh harusnya kredit ya Bu. Kredit, terus klik 2 ya. Contoh kalau tunai tinggal klik tunai aja. Setelah itu update. Oh baik. Kalau misalkan tunai ini, kalau misalkan ada asuransinya, ini silakan pilih ya, karena ini kita pilihnya asuransinya di cover. Kalau nggak di cover, silakan diklik mau cover aja. Kalau cover ini harus kita tentukan ya asuransinya siapa. Yang wajib diisi aja yang mana Pak? Ya. Yang wajib diisi aja yang tandanya yang mana? Yang abu-abu atau yang tulisan merah Pak? Tulisan merah ini diskon ya Bu. Ini diskon. Total ini total harganya data STNK dan nasional yang sebetulnya ini semuanya perlu diisi Bu ya untuk kelengkapan data customer. Kecuali yang sini nih nasional ini kita pilihkan sesuai dengan kondisi aja gitu. Dan data pengguna juga kalau misalkan tidak ada data penggunanya ya kita salin aja dari data pemesan aja. Mas, jadi sama ini. maaf Mas ya. Kalau pas mau set ada data BBM itu maksudnya Mas? Itu karena kita belum dapat master BBM-nya. Oh, tapi tadi ngekliknya sama, betul. oh Diklik sama aja, ya. oh di yes aja berarti. Iya biasa aja. Oh. Nanti kedepannya itu udah ada Pak. Oh iya. Ya, ini belum turun Pak masternya. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk input SPK. Nah nanti kalau misalkan mau ada opsional, kita bisa klik tombol input atau opsional. Seperti tadi nanti kita pilih ya untuk opsional mau apa. Setelah itu tipe opsionalnya apa? Tadi ya yang free dealer sama dual dealer maupun dual dealer. Nanti kalau sudah oke, harganya sudah oke juga bisa diklik save. Nah, nanti akan muncul ke bawah. Kalau sudah oke, tidak ada penambahan di close. Kalau ada penambahan, kita bisa klik 2 kali lagi pada opsionalnya dan kita pilih lagi. Setelah itu kita klik save lagi. Nah, nanti akan menambah ke bawah. Gitu. Kalau mau di remove, tinggal diklik aja salah satu. Nanti tinggal ini ya, itu kita klik
inputan opsional seperti ini ya. Setelah itu klik import, kalau sudah oke, nah, nanti opsionalnya akan terinput otomatis. Ini kalau misalkan memang dibebankan ke dealer, ini ditolak aja bebannya. Kalau misalkan memang dibebankannya ke dealer ya, kalau misalkan dibebankan ke customer, kalau ke dealer ini dia akan ada isinya nih, ada isinya diskonnya. Kalau misalkan sudah oke, datanya bisa diklik update lagi aja. Gitu. Nah selanjutnya, ini kita lihat nih datanya sudah oke apa belum, sama ini ya, apa namanya, kemarin udah oke di approve SPK. Approve SPK ini dia akan mengunci editan, jadi yang diedit mungkin hanya sebagian saja yang bisa diedit. Untuk data customer-nya sudah tidak bisa diedit lagi. Jadi dipastikan data customer-nya sudah oke, dan ini juga sudah oke. Ya, sudah oke semua, bisa di approve SPK. Yes, nah sudah di approve. Nah ini di oke aja. Nah setelah itu, kalau misalkan kita mau generate, ini generate ini ke ini ya, apa namanya, ke WTS. Nanti kita find dulu, pilih tadi nomornya tadi yang setelah itu klik generate. Nah ini kalau misalkan ada input SPK baru telah berhasil, berarti sudah masuk ke WTS. Nanti silahkan dicek di WTS seperti itu. Nah ini untuk input SPK kurang lebih seperti itu.